Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Sebagaimana diinfokan di episode sebelumnya, bahwa ke-30 seat pile yang lengket ini akhirnya harus dipotong dengan menggunakan blender las. Beginilah aktivitas saat Bang Hamka memotong seat pile yang lengket itu. Sobat Jelajah Jakarta, seat pile yang dipotong ini bukan satu persatu, melainkan 4 seat pile sekaligus. Tentu saja Bang Hamka tidak bisa memotong seat pile sampai ke bawah. Namun, potongannya cukup di atas permukaan air ya, sekitar 4 meter lah. Setelah dipotong, Bang Jack sebagai operator alat berat pencabutan seat pile ini mencoba untuk mengangkat seat pile yang lengket yang sudah dipotong tadi. Saat saya berada di lokasi melihat langsung di lapangan, ternyata setelah seat pile dipotong, masih terjadi kendala saat pencabutan seat pile. Ya, jalan satu-satunya memang harus dipotong seperti yang kami lakukan barusan. Memang lambat tapi tercabut. Walaupun lambat tapi tetap tercabut. Kendalanya itu kita motongnya itu hanya 4 meter dari atas air. Soalnya untuk cutting toss yang motong nggak bisa di dalam air. Kendalanya di situ. Jadi pas titik bengkoknya itu belum sampai ke pemotongan, makanya begitu sulit. Tapi walaupun seperti itu tetap tercabut. Sobat Jelajah Jakarta, di episode sebelumnya ada beberapa komentar yang memberikan usulan kepada Bang Jack. Ada yang mengusulkan kenapa tidak dicoba aja mengeruk tanah di dasar seat pile Bang untuk memudahkan pencabutan. Begitu kata Bung Martin Thomas. Demikian pula pendapat Bung Jos Rampisela yang mengatakan lebih mudah diangkat tanpa perlu digergaji jika dilakukan penggalian tanah di sekitar seat pile. Sementara Bung Aryo Ento mengusulkan untuk melubangi ujung besi lalu dimasukkan sling besar, dikaitkan atau dibaut, lalu ditarik. Kalau dilubangi jadi mudah untuk diangkat atau dicabut. Komentar-komentar Anda sekalian saya infokan ke Bang Jack langsung. Nah, mohon disimak ya jawabannya nih. Jadi sebelum menjawab semua pertanyaan dari teman-teman sekalian, saya juga mau kasih tahu sedikit. Ada saran mending dari atas jembatan, ada juga yang saran salah posisi, ada juga yang minta harus dari bawah jembatan, arah bengkoknya seat pile. Ada juga saran untuk ditarik ke arah ponton. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Kalau dari atas jembatan itu kapasitasnya cuma 60 ton, sedangkan alat kita aja udah 50 ton. Tambah beban seat pile kurang lebih 10 ton, lain getaran. Kalau kita paksakan yang ada, jembatan yang baru jadi akan hancur. Itu yang pertama. Kalau untuk saran yang minta pindah posisi dari sisi kiri atau kanan, begitu juga dengan posisi di bawah jembatan, itu lokasinya sudah tidak memadai. Kami pun tidak sebodoh itu, kami juga tahu plan kerja kami bagaimana. Terus yang ketiga, ada yang minta ditarik ke arah ponton. Perlu diketahui, ponton ini di atas air, ya, bukan di darat. Sekuat-kuatnya pun kami narik, kalau namanya seat pile kena lock, itu pasti pontonnya yang ketarik. Kalaupun nantinya saya paksa, itu sling baja yang ikat alat saya itu akan putus dan risikonya lebih parah lagi, alat saya bisa tenggelam. Nah, seperti itu. Itu yang saya jelasin dulu sebelum jawab pertanyaannya ya, saudara-saudara.
Apakah cara mengeruk lumpur di sekitar seatbelt masih tertanam sudah dilakukan, Bang? Kalau mengeruk lumpur di seatbelt itu sudah 2 kali dilakukan, baik dari sisi utaranya sama sisi selatannya. Bahkan itu udah termasuk lumayan dalam. Jadi inti permasalahannya bukan masalah keruknya. Yang kita permasalahkan dari kemarin itu adalah posisi dia bengkok tapi kena lock. Untuk teman-teman yang nggak tahu kena lock, seatbelt itu ada dia locking. Kalau locking itu bengkok, yang satu kita angkat, yang 10 30 sampai 20 sampai 30-nya ikut. Itu yang buat kendala, Mas. Bukan masalah di keruk lumpurnya. Dengan bobot segitu banyak, apa mungkin tenaga unit kami sanggup mengangkat seperti itu gitu loh. Sedangkan kapasitas kami adalah LCP 500. Jadi kita udah tahu plan kerjanya. Tapi walaupun begitu tetap kita hargai saran teman-teman. Kita tetap menghargai. Yang pastinya di sini di video ini kami menjelaskan semua udah ada plannya. Terima kasih sarannya. Sobat Jelajah Jakarta, ujung seat pile yang sudah robek juga harus dipotong agar vibrator bisa menjepit dan memelintir ujung seat pile yang baru. Beginilah aktivitas saat Bang Hamka memotong ujung seat pile yang sudah sobek. Sobat Jelajah Jakarta, pada Sabtu 27 Mei 2023 dari 30-an seat pile yang dipotong dan berhasil dicabut sebanyak 5 seat pile. Lalu pada hari Minggu 28 Mei 2023 kemarin, seat pile yang berhasil dicabut sebanyak 2 seat pile. Nah, hari ini nih, sisa seat pile di inlet Sodetan Ciliwung Bidara Cina ini sebanyak kurang lebih 23 seat pile. Sobat Jelajah Jakarta, meski cara memotong dengan blenderlah sangat berat untuk mengangkat seat pile yang lengket ini, namun Bang Jack tetap menggunakan metode memotong seperti ini dan optimis bahwa seat pile sisanya bisa terangkat. Apakah masih tetap gunakan cara memotong meski setelah dipotong masih sulit diangkat? Ya pasti.
Mau gimana juga ya kita harus menggunakan cara memotong. Udah saya sampaikan tadi, walaupun lambat tapi tetap keangkat. Kalau untuk saran teman-teman yang minta dilubangi, minta kren ini itu, sebenarnya perusahaan bukannya tidak mau buat, tapi perusahaan juga mikirkan kekuatan jembatan yang di atas itu bagaimana. Semua udah ada plannya, makanya sebisa mungkin kita coba dulu dari air. Dan saran-saran semuanya itu memang kita terima, tapi kami juga punya plan kerja. Kami tidak asal-asalan bekerja seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, saya masih akan terus mengupdate mengenai kerja keras Bang Jack, operator pencabutan seat pile di inlet Sodetan Ciliwung ini, agar Anda tahu perkembangannya dan bagaimana akhir pekerjaan pencabutan ini. Jadi, jangan lupa subscribe, pencet tanda lonceng untuk notifikasi ya. Oh ya, seperti juga Bang Jack, saya juga berterima kasih dan mengapresiasi komentar-komentar dan usulan-usulan Anda di episode sebelumnya untuk mencabut seat pile yang lengket ini. Baik Sobat Jalan Jakarta, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.